Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Teknologi itu ibarat pisau bermata dua, di satu sisi bisa ngebantu banget, tapi di sisi lain juga ada potensi bahayanya. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas semua itu, biar kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Yuk, simak terus videonya. Coba deh, kalian inget-inget lagi, dulu sebelum ada smartphone, gimana susahnya mau ngehubungin teman atau keluarga yang jauh? Harus pakai telepon rumah, atau kalau enggak, ya kirim surat. Bayangin deh, nunggu balasan surat yang bisa berminggu-minggu, kayak nunggu gebetan ngechat aja ya. Tapi sekarang, semuanya serba gampang. Tinggal chat, video call, bahkan bisa lihat story mereka di media sosial. Berkat teknologi, kita bisa lebih dekat dengan orang-orang yang kita sayang, meskipun jarak memisahkan. Tapi jangan senang dulu, ada harga yang harus kita bayar untuk semua kemudahan ini. Kita jadi gampang banget terdistraksi sama gadget. Lagi ngobrol sama keluarga, malah asik main HP. Lagi jalan sama teman, malah sibuk update status. Ketergantungan sama gadget ini juga bisa bikin kita jadi kurang bersosialisasi di dunia nyata. Kita lebih asik dengan dunia maya. Sampai lupa kalau di sekitar kita masih banyak hal seru yang bisa kita lakuin bareng orang-orang terdekat. Jadi, intinya, teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak makanan enak. Nikmati sewajarnya, jangan sampai kebabisan, nanti malah jadi penyakit. Dulu, kalau mau ngelamar kerja, kita harus kirim surat lamaran ke berbagai perusahaan, terus nunggu panggilan interview dengan harap-harap cemas. Sekarang, semuanya serba online. Mulai dari cari lowongan kerja, kirim lamaran, sampai interview, bisa dilakukan lewat internet. Teknologi juga bikin kita bisa kerja dari mana aja, kapan aja. Gak harus ngantor, yang penting kerjaan selesai. Fleksibilitas ini tentu ngebantu banget buat yang punya kesibukan lain, atau yang emang gak suka terikat sama jam kerja. Tapi sisi buruknya, teknologi juga bisa ngancam pekerjaan kita di masa depan loh. Robot dan kecerdasan buatan makin canggih, dan bukan nggak mungkin, beberapa pekerjaan yang dulunya dilakuin manusia, bakal digantikan sama mesin. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Kita harus terus belajar, mengembangkan skill baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita jadi kayak kodok dalam tempurung, yang akhirnya ketinggalan zaman dan susah beradaptasi. Ingat, teknologi itu terus berkembang. Kitalah yang harus bisa memanfaatkannya dengan bijak, supaya kita nggak tergerus sama arus perubahan. Dulu, kalau mau belajar, kita harus ke perpustakaan, nyari buku yang tebelnya minta ampun, terus baca satu-satu sampai ngantuk. Sekarang, semuanya ada di ujung jari. Tinggal googling, semua informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Gak cuma itu, teknologi juga memungkinkan kita untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan engaging. Ada video pembelajaran, game edukasi, dan platform online learning yang bikin belajar jadi lebih seru dan gak ngebosenin. Tapi, sayangnya, gak semua orang punya akses yang sama terhadap teknologi. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet, sehingga anak-anak di sana kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, teknologi juga bisa jadi distraksi buat anak-anak. Bayangin aja, lagi belajar online, malah keasikan main game atau nonton YouTube. Intinya, teknologi dalam dunia pendidikan itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa ngebantu banget, tapi di sisi lain juga ada potensi bahayanya. Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang dampak positif dan negatif teknologi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Intinya, teknologi itu ibarat alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Gunakanlah teknologi dengan bijak, untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan sampai kita malah terjebak dalam sisi negatifnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.